Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI mendorong pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama berdasarkan data yang akurat agar kebijakan dan alokasi anggaran dapat menjawab kebutuhan layanan pendidikan di seluruh daerah. Kekurangan tenaga pendidik agama di sejumlah daerah masih menjadi tantangan dalam pemenuhan layanan pendidikan. Menyikapi aspirasi Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional atau BAMAG, Komisi 8 DPR RI menegaskan pemenuhan guru agama harus dilakukan berdasarkan data yang akurat dan menjangkau seluruh pemeluk agama. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menyampaikan, ketersediaan data menjadi kunci agar pemerintah dapat menyusun kebijakan serta alokasi anggaran sesuai kebutuhan real di lapangan. Menurutnya, data tersebut juga menjadi dasar dalam memperjuangkan penambahan formasi guru pendidikan agama. Di mana itu sebetulnya? Nah, pemerintah atau Menteri Keuangan dan Kemenpan RB tidak mau tumpang tindih. Jadi kalau 10.000 itu ada data di mana itu kebutuhannya di mana, tolong dilengkapi bagian dari perjuangan. Anggota Komisi 8 DPR RI Husni menambahkan, kekurangan guru tidak hanya terjadi pada pendidikan agama Kristen, melainkan juga agama lain. Khusus guru agama Kristen, BAMAG mencatat masih terdapat kekurangan sekitar 30.000 tenaga pendidik di wilayah Jawa dan Sumatera. Menurutnya, dukungan tambahan anggaran Kementerian Agama diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan guru agama secara lebih merata. Saya rasa kalau ini bisa terbaik, maksudnya di seluruhnya disetujui oleh Badan Anggaran, ini angka 30.000 ini mungkin cepat teratasi ya. Begitu juga guru-guru agama lainnya. Elvi dan Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI terus mematangkan pembahasan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna menyusun regulasi yang aspiratif, komprehensif, dan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. DPR RI memastikan pembahasan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan terus berjalan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Regulasi ini diharapkan mampu menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus menjawab dinamika dunia kerja yang terus berkembang. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menjelaskan, Komisi 9 DPR RI terus menggelar rapat dengar pendapat umum dengan berbagai pihak untuk menghimpun masukan dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Menurutnya, seluruh masukan akan menjadi bahan penyempurnaan agar regulasi yang dihasilkan lebih komprehensif, aspiratif, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Cucun menegaskan, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi menjadi fokus utama dalam pembahasan, sementara berbagai usulan penyempurnaan pasal akan dikaji sesuai perkembangan dan kebutuhan hukum. Nanti ada pasal-pasal mengenai perkembangan yang harus disikapi dan masuk dalam regulasi, kita akan lihat perkembangannya. DPR RI berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera dirampungkan sehingga menghasilkan regulasi yang memberikan kepastian hukum, melindungi hak pekerja, serta menciptakan iklim ketenagakerjaan yang lebih adil dan berkelanjutan. Nurbani Yusuf, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI mengawal penerapan batas maksimal potongan aplikator sebesar 8% agar kebijakan tersebut benar-benar meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojek online tanpa dibebani biaya tambahan lain. Pemberlakuan batas maksimal potongan aplikator sebesar 8% bagi pengemudi ojek online mulai 1 Juli 2026 menjadi langkah awal perbaikan ekosistem transportasi daring. Namun, Komisi 5 DPR RI mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak disiasati melalui pengenaan biaya lain yang pada akhirnya tetap merugikan mitra pengemudi. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menegaskan, aplikator wajib mematuhi skema baru dengan memberikan 92% pendapatan perjalanan kepada mitra pengemudi.
Menurutnya, transparansi struktur biaya dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan menjadi kunci agar tujuan meningkatkan kesejahteraan pengemudi dapat tercapai. Jadi ini kita akan awasi juga dan tentu kita menghimbau pemerintah untuk juga turut mengawasi seluruh keputusan yang sudah diambil atas arahan Bapak Presiden ini. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Danang Wicaksana Sulistia menilai kebijakan tersebut perlu diperkuat dengan payung hukum yang lebih komprehensif. Menurutnya, revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan memuat pengaturan transportasi berbasis aplikasi agar memberikan kepastian hukum bagi aplikator, mitra pengemudi, dan masyarakat. Tapi untuk regulasi transportasinya dari kita, sehingga semoga dengan revisi Undang-Undang LLAJ ini bisa memayungi semua dan membuat semuanya peraturan atau regulasi turunannya bisa lebih memberi kenyamanan atau memberi kepastian hukum kepada proses-proses mengenai apakah itu potongan, apakah itu tarif, batas tarif atau seperti apa nanti kita itu menjadi payung hukum semuanya. Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI terus menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi melalui berbagai agenda strategis yang berpihak pada kepentingan bangsa dan negara. Mulai dari pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Cyber, penerimaan aspirasi masyarakat, hingga penguatan lembaga negara melalui persetujuan anggota Komisi Informasi Pusat, yang menjadi bagian dari komitmen DPR RI dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, berbagai agenda penting mewarnai kinerja DPR RI sepanjang pekan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan serta menjawab berbagai aspirasi masyarakat. Berikut informasi agenda sepekan DPR RI selengkapnya. Komisi 1 DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah dalam rangka pembicaraan tingkat 1, membahas rancangan undang-undang tentang keamanan dan ketahanan siber atau RUU KKS. Regulasi ini dinilai sangat mendesak guna menjawab tantangan era digital yang semakin tidak terprediksi, serta untuk menjaga kedaulatan negara dari ancaman siber. Perwakilan Masyarakat Adat Kutai Sepaku, Ibu Kota Nusantara, serta Gerakan Masyarakat Adat Melayu Riau menyampaikan pelaporan dan pengaduan kepada Komisi 3 DPR RI terkait berbagai persoalan yang mereka hadapi dalam aspek penegakan hukum. Anggota Komisi 3 DPR RI Adang Darajatun menegaskan akan menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari perwakilan masyarakat adat yang menyampaikan harapan agar pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dapat diimplementasikan secara lebih nyata sesuai amanat konstitusi.
Pada rapat paripurna DPR RI ke-22 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026, DPR RI menyetujui 7 calon anggota Komisi Informasi Pusat atau KIP periode 2026-2030. Ketujuh anggota KIP terpilih yaitu Handoko Agung Saputro, Hafidah, Arman Fauzi, Dery Hendrian, Edi Purwanto, Jo Martin Chandra, dan Rini Purwandari. Sebagai pelaksana uji kepatutan dan kelayakan fit and proper test terhadap anggota KIP terpilih, Komisi 1 DPR RI mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, dan profesionalisme, sehingga anggota yang terpilih memiliki kapasitas dalam menjalankan tugas sebagai komisioner KIP. Menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Koperasi Tani Hutan Maju Jaya Makmur, Desa Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, BAM DPR RI menerima sejumlah aspirasi atau masukan terkait evaluasi secara mendalam pelaksanaan kerja Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH yang dinilai telah merugikan dan tidak berpihak kepada petani hutan. Menggelar diskusi tentang pengawasan keuangan negara dengan BEM Visip Universitas Swadaya Gunung Jati, BAKN DPR RI, menegaskan pentingnya pemahaman generasi muda terhadap tugas dan fungsi DPR RI, khususnya BAKN DPR RI, sebagai alat kelengkapan yang bertugas menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Hairon mengungkapkan, kunjungan mahasiswa tersebut menjadi momentum untuk memberikan pembekalan mengenai fungsi DPR RI beserta alat kelengkapannya, termasuk tugas dan mekanisme kerja BAKN dalam menindaklanjuti hasil temuan BPK terhadap penggunaan APBN oleh seluruh kementerian dan lembaga. Pemirsa, pelaksanaan SPMB 2026 masih menyisakan sejumlah catatan, terutama terkait transparansi seleksi dan potensi komersialisasi pada jalur mandiri. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di TVR 17. Sebenarnya seberapa besar sih tantangan industri kita bisa survive ke depannya, Pak? Oke, pada saat ada konflik, kemudian situasi global dunia tidak menentu, harga minyak naik, harga minyak mentah naik, ini pasti akan mendapat dampak yang kemana-mana, terutama sektor industri itu pastilah Mbak. Bahan baku industri yang ada di Indonesia ini kan masih banyak yang didatangkan dari luar negeri. Nah kalau dolar naik, ya mesti naik juga. Tapi bagaimanapun memang industri butuh kebijakan. Jadi Komisi 7 sendiri menekankan apa aja? Kami itu kan ya nggak bisa merintah Mbak, cuman bisanya ngawasi. Betul. Nah di sini butuh leader yang kuat, di sini butuh pemimpin yang kuat, pemimpin yang harus gimana ya kuat. Kau laksanakan ini, tidak boleh ini. Kalau masih kau coba melakukan ini, wassalam Mbak di Indonesia. Terkait tarif pajak normal untuk PT dan CV itu di angka 22% ya Pak. Itu gimana sih Pak kondisi realnya di lapangan ini? Menurut saya silahkan pemerintah mau naikkan pajak berapapun silahkan. Apa kebutuhannya pemerintah gitu loh. Ya memang tugas pemerintah itu misalkan untuk menahan laju inflasi harus ngambil pajak, ya monggo. Tapi kebutuhannya harus ditransparansikan kepada rakyat. Tidak boleh tidak. Pajak sampai naik segitu tuh buat apa? Mau ngambil dari PT dan CV Bali dari sektor usaha. Iya. Pemerintah harus real bantu mereka dong. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak. Langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaannya, termasuk pengaturan yang lebih tegas mengenai persentase kuota jalur mandiri agar akses pendidikan tinggi tetap adil, transparan, dan tidak berorientasi pada kemampuan finansial. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Elisa Purba dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Elisa. Baik, terima kasih dan pemirsa, saat ini di tengah
masih berlangsungnya penerimaan mahasiswa untuk di perguruan tinggi negeri di tahun ajaran 2026, banyak yang mengeluhkan khususnya untuk jalur penerimaan mahasiswa dari jalur mandiri yang mengeluhkan bahwa biayanya semakin mahal dari tahun ke tahun, dan bahkan ada juga yang berpendapat bahwa hingga saat ini lebih banyak perguruan tinggi yang menerima mahasiswa melalui jalur mandiri dibandingkan dengan jalur tulis ataupun jalur undangan. Dan tentu kita akan membahas terkait dengan bagaimana masyarakat mulai meresahkan adanya komersialisasi dari penerimaan dari jalur mandiri di perguruan tinggi ini. Sudah bersama dengan kami Bapak Fortasan Ali Yusuf dari fraksi Nasdem Daerah Pemilihan Banten 2. Bapak, kalau kita melihat bahwa sekarang masyarakat makin mengeluhkan dari tahun ke tahun penerimaan mahasiswa di jalur mandiri itu biayanya semakin tinggi. Bagaimana Komisi 10 melihat hal ini, Pak? Dan apakah Komisi 10 juga menilai benar ada pergeseran dari fungsi awal jalur mandiri ini menjadi instrumen untuk komersialisasi pendidikan, Pak? Ya, hari ini memang kebetulan kita sedang rapat dengar pendapat umum dengan para guru besar yang kebetulan ini adalah mantan penyelenggara dari SPMB itu sendiri. Kita tahu bahwa dalam penerimaan SPMB di Indonesia ini secara garis besar itu dibagi 3. Pertama jalur undangan, kedua adalah tes berbasis komputer. Nah, yang ketiga ini adalah namanya jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini banyak di breakdown lagi nih. Di breakdown laginya itu banyak, mandiri ini itu banyak sekali. Yang disayangkan adalah jalur mandiri ini bergeser memang. Ya, dari tujuannya sebetulnya adalah memberikan kesempatan perguruan tinggi itu untuk lebih banyak mengakomodir gitu ya di lingkungan sekitar kampusnya, sebetulnya awalnya gitu. Karena dengan jalur itu mahasiswa yang ada di sekitar kampus itu bisa diterima. Tapi faktanya adalah ini diduga ya jalur mandiri ini adalah jadi bahan permainan ya antara kampus sama masyarakat yang mampu memberikan kontribusi lebih besar. Nah, terutama adalah untuk jurusan-jurusan favorit ya. Nah, mereka bahkan berani menyiapkan formulir untuk memberikan sumbangan, bahasanya sumbangan, tapi dengan sumbangan yang tertinggi mereka yang diterima. Nah, ini yang kita sayangkan. Oleh karenanya ini perlu ditinjau ulang. Nah, saya sih mengusulkan dalam SPMB ke depan itu kita hargai prestasinya, ya, kita hargai prestasinya, baik itu akademiknya atau non akademik dan lain-lainnya. Tapi juga kita coba dorong paket tes, ya, 1 kali tes, lalu ada yang prestasi non akademiknya. Itu penting, ya, untuk mengakomodir calon mahasiswa yang mempunyai talenta bagus. Pak, bagaimana dengan case yang ada saat ini bahwa masyarakat maupun calon mahasiswa yang menilai lebih banyak penerimaan calon mahasiswa melalui jalur mandiri dibandingkan dengan jalur tes maupun jalur undangan, Pak? Ya, ini kita sedang awasi ya. Sebetulnya itu sudah ada persentasenya. Memang kadang persentasenya ini berubah-ubah ya. Ada yang jalur undangan itu 20%, kemudian yang jalur berbasis tes itu 30%. Jadi sisanya itu memang bisa juga diperuntukkan untuk yang mandiri sekitar 50%. Nah, jadi di sini udah kelihatan tuh ada peluang yang lebih besarnya gitu. Nah, sehingga kita tutuplah celah yang ini nih, kita dorong semuanya, jalurnya jangan terlalu banyak. Ya, kalau perlu cukup 2 lah. Saya secara proporsi 2 cukup ya. Memberikan peluang yang lebih besar juga. Yang keduanya adalah waktu. Waktu juga kita pertimbangkan jangan terlalu panjang ya untuk perguruan tinggi negeri ini. Cukup sampai Juni itu sebenarnya sudah selesai. Sehingga nanti selebihnya adalah untuk perguruan tinggi yang lain atau perguruan tinggi swasta. Ya, gitu. Baik, terakhir ini Pak, tadi Bapak menyebutkan bahwa cukup 2 saja, berarti itu untuk jalur undangan dan jalur tes ya Pak ya. Nah, bagaimana, apakah skema ini akan dibawa lebih lanjut dengan diskusi dengan perguruan tinggi ataupun dengan Kemendikti Saintek, seperti apa Pak kelanjutan dari Komisi 10? Iya, itu udah pasti ya, karena beberapa kali raker dengan kementerian juga kita sudah sampaikan dan beliau sudah respon. Di samping soal SPMB yang sekarang juga kita singgung juga universitas terbuka, ya kan?
Nah, usaha terbuka juga kita coba itu kita benahi, ya, karena sekali menerima kurang lebih dia 200.000. Sementara perbandingan dosennya dengan mahasiswanya itu nggak sebanding. Model pembelajaran kan jarak jauh, PJJ ya. Nah, jadi ini sudah menjadi agenda, makanya kita dorong supaya muncul panjanya. Nah, panja ini fokus nih, kita gali semuanya apa sebenarnya. Termasuk yang hari ini, para profesor ini kita undang, memberikan masukan terbaik gimana, solusi gimana. Nah, kita harapannya 2027 ada perubahan sistem penerimaan mahasiswa baru untuk yang sekarang ini, biarkanlah sudah berjalan ya, tapi 2027 harapannya sudah ada perubahan. Baik Pak Furtasan, terima kasih untuk waktunya dan tentu pemirsa, demikian hasil diskusi kita dan tentu diharapkan bahwa Komisi 10 bisa menjadi perpanjangan tangan dari keresahan masyarakat maupun calon mahasiswa yang ada saat ini di Indonesia dan diharapkan tentu secepatnya akan menemukan jalan keluar dan mengembalikan kembali ranah dan juga fungsi sesungguhnya dari penerimaan jalur mandiri untuk masuk perguruan tinggi negeri. Saya Elisa Purba, sekian kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Bahwa saya demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Dadi Ramadan. Silakan Dadi. Baik, terima kasih Nazia dan selamat sore pemirsa. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di media online pada sore hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu DPR setujui Kusfiardi sebagai anggota Badan Supervisi OJK periode 2023-2028. Kita lihat dari kaca Anda di sini banyak pemberitaan di media sosial yang membahas terkait dengan bagaimana DPR RI telah menyetujui Kusfiardi sebagai anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan untuk sisa masa jabatan periode 2023-2028. Persetujuan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi konstitusional DPR RI dalam memastikan proses pengisian jabatan strategis dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
DPR berharap kehadiran Kusviardi dapat memperkuat efektivitas pengawasan terhadap kinerja OJK sehingga tata kelola sektor jasa keuangan semakin kredibel, profesional, dan berintegrasi. Melalui keputusan ini, DPR RI juga menegaskan komitmennya untuk terus mendorong terciptanya sistem pengawasan sektor keuangan yang kuat di tengah dinamika perekonomian nasional dan global. Sinergi antara Badan Supervisi OJK, serta seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu menjaga stabilitas sistem keuangan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memperkuat perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha di sektor jasa keuangan. Dan kita beralih ke berita selanjutnya menjadi headline di media online pada sore hari ini itu membahas perkuat kebijakan keterbukaan informasi. Paripurna DPR setujui 7 anggota KIP 2026-2030. Dan kita lihat di sini pemberitaannya terkait dengan DPR RI dalam rapat paripurna menyetujui 7 anggota Komisi Informasi Pusat periode 2026-2030 sebagai bagian dari upaya memperkuat kebijakan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Persetujuan ini merupakan tindak lanjut dari hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilakukan oleh Komisi 1 DPR RI yang menilai kapasitas, integritas, serta komitmen para calon dalam mendorong transparansi dan akses informasi bagi masyarakat. Melalui keputusan tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran KIP sebagai lembaga yang menjamin hak publik atas informasi. DPR berharap para anggota KIP yang terpilih mampu menjalankan tugas secara profesional, independen, dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan transparan. Pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu DPR setujui Kusviardi sebagai anggota Badan Supervisi OJK periode 2023-2028, serta perkuat kebijakan keterbukaan informasi paripurna DPR setujui 7 anggota KIP 2026-2030. Sekian dari saya, Dadi Ramadan, kembali ke Nazia. Terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.